Baik. Kalau Pak Menteri tentu juga berkali-kali tidak akan ada intervensi ya terkait juga dengan hukum begitu. Tapi saya butuh juga klarifikasi atau mungkin jawaban dari Pak Menteri nih. Karena Menteri Keuangan juga Pak Agus Martowardoyo menyebutkan bahwa ini ada kesalahan mungkin di Kementerian Pak Andi Malarangeng seperti itu. Jadi saya sebenarnya tidak ingin berkomentar kalau mengenai kolega sesama menteri karena rasanya tidak pas. Ya, tetapi saya berpikir bahwa mungkin ada informasi yang tidak tepat barangkali. Yang jelas begini, kan ada yang mengatakan masa menterinya tidak tahu tentang program hambalang ini. Kalau soal programnya tentu saja menterinya tahu. Jelas. Tentu saya tahu tentang program itu. Tapi kalau penyimpangannya saya tidak tahu. Saya sebagai menteri berusaha untuk melakukan tugas saya dengan sebaik-baiknya, termasuk dalam pengawasannya, ya. Tetapi namanya ada resiko untuk penyimpangan selalu pasti ada kalau ada orang-orang yang memang mau melakukan penyimpangan. Dan kalau terjadi penyimpangan, inilah saya juga mau tahu. Makanya ketika BPK mau melakukan ini, saya mendukung penuh, menyambut baik hasil audit ini, menghormati apapun hasilnya. Tetapi kalau dibilang saya melakukan pembiaran, itu nggak benar. Nggak ada yang mau melakukan pembiaran dalam hal penyimpangan, tidak mungkin lah. Tetapi bahwa kalau terjadi, walaupun kita sudah melakukan pengawasan dan kemudian ada yang melakukan penyimpangan, ya tentu saja perlu diusut, dan siapapun melakukan penyimpangan itu harus bertanggung jawab secara hukum. Ini baik jelas persoalannya. Nah, kalau dibilang ini ada intervensi segala macam, nggak mungkin. Kami tidak ada niatan dan tidak ada intervensi dari pihak saya sebagai Menpora, nggak pernah. Bisa jadi kalau ada intervensi mungkin hasil auditnya tidak seperti itu begitu ya Pak Menteri ya. Mau nama saya dimasukkan tidak dimasukkan terserah lah ya. Saya apapun saya mempercayakan bahwa BPK menjalankan tugasnya secara profesional, secara objektif, adil. Bagi saya menghormati hasilnya, tetapi sekali lagi kalau soal pembiaran tidak mungkin ada pembiaran, tapi kalau ada penyimpangan saya menyesalkan juga kalau ada penyimpangan tersebut, dan saya juga ingin tahu bagaimana dan supaya itu segera bisa diusut tuntas dan supaya kita bisa jelas duduk perkara yang bagaimana. Itu tadi wawancara Rivi pada tanggal 2 November ya, Vi ya? Ini yang saya perlihatkan adalah dokumen fotokopi ya. Pak Yasin ada tanda tangan Pak Rahmat Yasin ditetapkan di Cibinong pada tanggal 25 Oktober 2010. Mari kita melihat depannya. Nah, ini adalah keputusan Bupati Bogor ya. Ada beberapa hal tentang pengesahan site plan pembangunan. Kita langsung melihat ke bagian dalamnya lagi. Ada beberapa kalimat yang mungkin menjadi penekanan dari Bupati Bogor. Di sini adalah Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga diwajibkan membuat dokumen AMDAL untuk mencegah dampak negatif yang timbul dan mempermudah pelaksanaan pengelolaan lingkungan. Kita melihat halaman berikutnya lagi. Nah, keputusan ini, bagian bawah. Keputusan ini dapat dibatalkan bila mana Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua sampai dengan diktum ke-8 dan atau memberikan data yang tidak benar. Jadi keputusan ini dapat dibatalkan. Bang Eson melihatnya begitu? Ya harusnya begitu gitu ya. Jadi kan kalau saya melihat di kasus yang Bogor ini, jadi Bupati Bogor tuh jadi korban ewu pakai ewu. Gitu ya, karena pejabat pemerintah pusat datang ke daerah, eselon 1 datang ke Bogor hanya untuk ngurus ini gitu ya. Dan dalam posisi ini Bupati nggak enak gitu ya kalau tidak memberikan izin, karena dianggap kalau nggak mau bekerja sama dianggap tidak mendukung. Jamuannya juga bukan teh tuh pasti itu ya? Saya nggak tahu kalau jamuannya apa. Bang Eson, kalau Anda menjadi Bupati Bogor, apakah perasaan tidak enak itu akan memaksa Anda untuk tanda tangan? Ya harusnya kalau kita dalam posisi benar nggak dikasih, karena memang pengalaman begini Mas. Seringkali bupati, gitu ya, kepala daerah bukan bupati aja, itu seringkali jadi korban penipuan. Dalam hal ini saya bisa katakan ini. Jadi AMDAL lagi diurus Pak, gitu. Karena memang itu juga yang disebutkan, AMDAL sedang diurus. Nah, ketika dia tanda tangan sampai proyek selesai, biasa AMDAL nggak selesai. Nah, dalam kasus yang AMDAL juga belum selesai kan sampai saat ini. Artinya bisa jadi disebut sebagai korban penipuan. Tapi saya rasa Mas Eson ya, ini kok misalnya cuma lagi diurus Pak, masih bisa lah pas seorang Rahmat Yasin ini menolak untuk menandatangani. Harusnya begitu. Atau jangan-jangan sudah bawa
nama, udah bawa nama begitu mungkin. Nah, yang ini yang saya nggak tahu posisinya. Itu kan jangan-jangan. Ya, bawa nama nggak Pak? Betul. Bawa nama nggak Pak? Nggak. Nggak ada. Nggak bawa nama. Ya atas nama program pemerintah. Oke. Atas nama program pemerintah disampaikan kepada saya. Baik, Mas Eson, ketika Sesmen datang kepada salah satu penguasa wilayah atau pemerintah daerah begitu, ini atas pengetahuan menteri atau tidak seharusnya? Logikanya nggak masuk akal. Kalau dia bilang dia bekerja sendiri atau inisiatif asesmen Polres sendiri, saya pikir pasti ada komunikasi. Kesulitan dalam proses perizinan pasti dia sampaikan ke menteri gitu ya. Nah, di perizinan ini sebenarnya kan pintu masuk ke proyek Hambalang. Kalau izin itu tidak diberikan oleh bupati, nggak mungkin jalan nih proyeknya. Logikanya sebenarnya begitu kan. Set plan-nya juga tidak hanya soal AMDAL. Yang juga ditipu adalah soal set plan. Set plan-nya berubah tuh. IMB sendiri yang katanya 12 meter, itu kan jadi menjulang tinggi berapa puluh meter gitu ya. Nah, ini yang saya pikir harus dicermati betul gitu ya. Nanti ketika proses hukum berjalan, harus dicek nih. Persoalannya sebenarnya ada di mana gitu. Jadi intens nih, Sesmen dengan atasannya intens gitu. Maksudnya Mas Econ? Nah, saya nggak tahu kalau itu. Tapi saya menduga dia tidak bekerja sendiri. Nggak mungkin misalnya menteri tidak tahu proyek, tidak tahu proses dan tidak tahu soal keuangan gitu ya. Artinya pasti Wafid itu berkomunikasi dengan menteri, dan celakanya di proses audit BPK yang kita lihat itu kan berujung ke Wafid semua, seolah-olah inisiatif datang dari Wafid, padahal nggak mungkin dia bekerja sendiri. Mas Econ, saya tadi juga sempat ini nggak tahu apple to apple atau tidak ya pola pikir saya begitu ya. Kalau yang kita tahu kan juga gebrakan kepala daerah yang saat ini menjabat begitu di Bogor begitu ya Pak Rahmat atau apa terhadap penertiban villa-villa seperti itu misalnya. Benar. Nah itu kan tegas itu ya, kok tidak menyalahi IMB tegas itu dikatakan tidak begitu ya Pak Rahmat ya. Nah untuk kasus ini kok lolos tuh tanda tangan. Nah, saya juga nggak tahu ya. Kalau kita lihat kan di Bogor gitu, kalau villa tidak beri bangunan dia beri, udah serem betul. Bulldozer yang masuk. Iya, eskavator yang masuk. Saya nggak tahu. Kalau untuk proyek Hambalang kan yang berani aja ke Bogor menghalangi. Karena ketika proses berjalan gitu ya, informasi kita juga dapat misalnya bahwa Pemkab ini dihalangi prosesnya untuk melakukan pemeriksaan gitu. Baik. Pak Rahmat, ini ada klausul seperti ini dan kemudian bisa dibatalkan seharusnya. Ini seakan-akan Bapak sudah cukup percaya diri dengan menetapkan klausul ini bahwa Bapak tidak akan terkena pasal apapun dalam kasus Hambalang. Persoalan percaya diri itu menjadi persoalan lain. Tetapi ketika saya sebagai pejabat publik yang memiliki wewenang untuk mengesahkan itu, kita prepare dengan aturan yang kita keluarkan. Kita ingin semuanya berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ketika ini ada sebuah pengecualian bahwa saya menandatangani set plan sebelum AMDAL, nah tentu saja adalah latar belakang. Ada kronologis cerita yang tadi saya sampaikan. Nah, oleh karena itu, ketika set plan tidak memenuhi syarat, maka saya mengeluarkan SK set plan bersyarat. Nah, itu kesannya itu cuci tangan ya. Udah deh saya tanda tangan, tapi ada klausul ini udah urusannya selesai gitu. Urusannya selesai gitu. Kesannya Tapi cuci tidak tangan seperti gitu, Pak. itu. Di dalam proses selanjutnya pun kita sebetulnya mengawasi itu. Ada dokumen yang saya buat ketika saya memanggil pimpinan proyek di sana di Hambalang, mereka tidak pernah mau datang. Itu loh persoalannya. Dan ketika kita turunkan, masuk ke situ harus izin kementerian. Nah, inilah yang membuat kita juga yang tadi Pak Emerson bilang, pakai saya ini adalah pejabat di daerah yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintahan pusat. Ini bisa dikatakan sebagai salah satu kelalaian mungkin? Ya, kalau di istilah korupsi ada istilah memperdagangkan pengaruh gitu. Artinya kalau dia tidak melakukan, kekhawatiran misalnya dianggap tidak kooperatif dengan pemerintah pusat dan sebagainya. Nah, bicara soal praktek korupsi, ini kan soal kebijakan ya. Artinya kalau kebijakan pengeluaran izin tidak diberikan, dan itu menimbulkan korupsi, ini bisa diproses gitu. Ya artinya sebenarnya posisi Bupati Bogor bisa menjelaskan kepada KPK bahwa posisinya entah ditekan atau di... Seperti tadi dijelaskan oleh Pak Yasin. Betul, artinya dia bisa sampaikan itu. Karena kalau itu tidak dilakukan dan kemudian harus dicek lagi apakah ada menerima manfaat dari pemberian pengeluaran tanda tangan itu, ya dia bisa diproses oleh hukum gitu. Baik. Pak Rahmat, ini bagian dari perlawanan Bapak Pak ini Pak? Saya bukan melawan, saya justru ingin menjelaskan kepada publik. Baik. Jujur, saya harus mengatakan publik saya juga risau dengan seringnya saya muncul, dimintai keterangan dan lain sebagainya. Mereka risau. Ini ada apa dengan bupati saya? Mereka mengatakan. Tapi saya ingin menjelaskan itulah persoalannya.
Jadi saya terlibat pasti, karena saya kepala daerah dan proyeknya ada di daerah saya. Bohong kalau saya tidak terlibat. Tetapi apakah saya masuk ke ranah korupsi atau tidak? Nah, itu menjadi kewenangan dari lembaga yang melakukan penyidikan, penanganan dan lain sebagainya. Tapi yang pasti, kalau nilai manfaat tidak ada sama sekali. Ini tidak muatan politis apa ya? Gak ada lah, ini teknis, ini bukan politis. Muatan-muatan yang lainnya nanti setelah jeda berikut. Atau nggak muat. Karena saling ditekan.